hidup tetap rock and roll, cuman jangan lupa gue masih punya agama, punya Allah. Gue berasa kayak diri gue ya, jadi kayak oh gue penggantinya kan berarti gitu kan. Kira narikin lah anak-anak dari jalanan ini. Itu bukan jalanan sih, dari dimana kita diadakan gitu. Di jalanan. Enggak, ini gue juga iya. Bajis preman itu Dia nggak bakal dipakai. sebenarnya dari masyarakat yang ngecap, karena memang teman-teman di jalanan itu lebih cenderung dianggap sampah, dianggap preman, dianggap kriminal, dianggap itu. Terus itu tidak dihilangkan. Kita karena ngerasa untuk tidak merasa paling bersih, nggak merasa paling bener, tapi disematkan kata majelis itu biar kita punya visi misinya pengen jadi bener. Jadi majelis dari bahasa Arab dan preman dari bahasa yang masyarakat sudah cap. Majelis preman itu berdiri tanggal 12 Juni tahun 2018. Awalnya ya karena permintaan teman-teman sebenarnya. Karena sebelumnya saya turun ke jalan dulu, dakwah di jalanan dulu, terus karena permintaan teman-teman di jalan untuk tobat, ya lahirlah itu. Kita pengen mengajarkan ke teman-teman itu ada 4 tahap. Yang pertama cari ridha Allah, kedua bersahabat dengan malaikat, ketiga menganggap baik perbuatan jin, dan keempat memanusiakan manusia. Nama Wanaja saya Yana. Zaroha. Hah? Rombeng. Kenapa? Ya, ini nama saya Rombeng. Dar. Jadi metode yang dikembangkan di pendopo ini buat mendidik majelis preman itu diadopsi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi memang kita ambil la ilaha itu sebagai destruktifnya, penghancuran, dinolkan dulu, dibikin konflik biar mereka tidak merasa paling benar, kan situ baru nanti ilallahnya itu konstruktif. Jadi buat mulai dibangun kepercayaan dirinya, dibangun karakternya, dibangun ilmunya. Jadi pada saat karakter buildingnya itu di tahap ilallah itu. Mana ntar sih lah? Ya muter-muter aja lah. Mau kemana, yang penting ada rezekinya. Iya ya. Iya. Udah siap nih, yuk berangkat lah. Yalah. Yuk. Dah. Woi, salim dulu. Ih, lu dari tadi napa? Ih, lupa gua. Abi jalan Abi ya. Pak, berangkat ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Mereka cuman spetra apa sih gitu. Dia nggak bisa apa-apa. Terus emang gue terkenal paling bandel di kota ini lah, bisa dibilang. Lu nggak bakal bisa jadi apa-apa, Pet. Pernah gue digituin. Karena mungkin pandangan mereka kali itu ya. Tapi mental bener-bener dijadiin, dikuatin lagi. Abi kasih masukan. Apalagi masukannya tuh jangan sampai ketidaksukaan kita terhadap seseorang kita tidak bisa berbuat adil. Dari situ setiap asal di perjalanan selalu ingat kata-kata itu. Bahkan sampai sudah kerja pun selalu ingat dengan kata-kata itu. Di sini anggota Maprem nggak cuma ngamen. Di sini juga ada yang berdagang, buka malam. Ya cari uang yang halal yang penting. Gitu sih. Kalau udah panggilan buat absen tubuh, kita rame-rame berangkat. Kegiatan di sini banyak sih, ya kayak pada umumnya. Mungkin kalau di pesantren kita ngaji baca, ada ngaji baca. Sholat 5 waktu udah pasti jalan. Terus pengajian bulanan ada juga, itu minggu pertama sama minggu
ketiga. Itu lebih kayak mengkaji, kita sharing-sharing apa yang mau dibahas. Yang mau ngerecokin gue masak tuh cuma dia doang loh. Perubahan sebelum masuk majelis preman sama sesudah masuk majelis preman. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini perubahannya banyak. Yang tadinya kita nggak bisa ngehargain rupiah, tadinya kita di jalan kan, namanya kita di jalan selalu dengan alkohol, obat, pasti punya uang beliin obat, alkohol. Nah di sini kita alhamdulillah kita lebih bisa ngehargain rupiah, punya duit sedikit, mending buat makan sama saudara-saudara gitu, alhamdulillahnya. Dan kita pun di sini alhamdulillah bisa belajar sabar gitu. Karena udah lama juga gue lupa sama Tuhan gue, lupa sama agama gue lupa sama diri gue. Cuman di sini gue jadi, mungkin awalnya gue pengen lebih baik itu udah pasti. Cuman ada cerita dikit, waktu itu gue nyampe di sini karena teman-teman gue udah nyampe duluan di sini, udah pada belajar duluan. Cuman gue masih di luaran, masih ya hal-hal negatif kayak gitu. Ya jadinya mungkin ini kali yang dibilang nggak ada yang kebetulan. Gue ada masalah, gue mau makan saudara gue sendiri, kakak ipar gue. Dan gue ingat gue punya guru langsung lari di sini. Mungkin kalau pada saat itu gue nggak bisa nahan ego gue lagi ada di gue sekarang. Saya kan di keluarga selalu dikucilkan karena fisik saya begini, bertato lah, kuping bolong lah. Saya pengen ngerubah itu semua. Ya intinya saya pengen bisa ngebuktiin sama keluarga bahwa saya tuh bisa, sama orang-orang bahwa saya tuh bisa ngaji, lebih ke agama lah, lebih peduli satu sama lain. Ya, gua kali ini mau bawain lagunya Segidop. Segidop. Iya, Segidop. Apa nih judulnya? Di jalanan. Di jalanan. Oke, siap. Rolling action. Oh coba kawan kau dengar ku punya cerita kebahagiaan berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, tidak gelap dibanding ramainya Jogja. Gini banget ya, kok belajar agama malah begini timbulnya gitu. Tadinya tuh pemikiran, emang gua kayak gini diterima ya gitu, sambil mabuk dia ngomong gitu, gue diterima gue gak bakal, gue udah dosa gitu. Gue bilang nggak ada yang nggak mungkin bang kalau lu pengen tobat gitu kan. Nyampe di sini, wah tapi gue dari situ gue tahu tentang wah mereka nih ternyata lebih solid aslinya anak-anak itu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pokoknya kalau sama metode buat ceng-cengannya nih yang wah kadang-kadang santai, kadang-kadang kena, kadang-kadang bener-bener ngejelpet, itu paling ke dalam banget itu. Terus tapi ya namanya belajar kan gitu, kembali lagi kayak pemikiran, oh iya namanya juga belajar. Terus kalau lagi pemikiran itu hilang tuh, namanya belajar lagi hilang pemikirannya, cengan-cengan itu datang lagi, terus nyelkit lagi, baper lagi, kembali lagi pemikiran, namanya juga belajar gitu. Yang kalau misalkan udah kayak bungkus asap tuh, dibuka keluar rokoknya sebatang selebet gitu. Jadi gue tuh kalau dibuka tangannya saya. Berkumpul dengan orang baik itu baik, menjadikan diri kita baik itu juga baik, tapi menjadikan sekeliling kita baik itu yang terbaik, dan itu harus ada tantangannya dulu. Dalam kurung itu harus ada tantangan. Iza makan. Kalau materi pengajaran di pendopo ini mungkin orang luar menganggapnya ngaji Quran sama ngaji diri.
kita sih cuma ngasih kebebasan cara berpikir dari cara berpikir yang sudah ada, atau orang nyebutnya out of the box kan gitu. Jadi kita ajak untuk kebebasan berpikir biar mereka tidak terpasung oleh akalnya. Jadi metodenya yang memang baca Quran standar, setelah itu kita lebih pendekatan kepada makrifat. Makanya itu yang menjadikan dasar kenapa ya ini pakai saya. Memanusiakan manusia itu kan ada dua kategori ya. Ada yang kategori baik, ada yang kategori tidak baik. Nah, supaya lebih iya, karena ada sudut pandang yang buruk di mata manusia, ada sudut pandang yang baik kan gitu. Supaya ada di kalangan sudut pandang baik ini nih, terkadang kita Jadi gini, memanusiakan manusia ini sebenarnya semuanya konsep ini berdasarkan ya ini fase untuk memanusiakan manusia. Jadi mereka yang di jalanan tidak lagi dianggap sampah, tapi kita berikan kasih sayang selayaknya anak. Jadi memang jadi anak beneran akhirnya. Nah, ini fase memanusiakan manusia dalam tujuannya ya cari ridho Allah, itu aja. Harapannya ini jadi lebih besar Majelis Preman, karena kita di Tangerang juga nama udah lumayan makin baik, makin besar. Semoga bisa jadi kebanggaan Tangerang juga kan. Pokoknya doa terbaik lah buat Majelis Preman. pengen ya kalau bisa sih dilihat seluruh Indonesia, bukan Tangerang doang ya. Karena di jalanan sana masih butuh kayak Majelis Preman gini gitu. Harapannya sih teman-teman sudah tidak lagi di jalanan, biar jalanan tidak lagi jadi cita-cita, tapi jalanan cuma tempat belajar hidup. Dia ngajarin gua hidup tetap rock and roll, cuman jangan lupa gua masih punya agama, punya Allah. Manusia sangat sempurna lah bagi saya. Satu, dia bisa jadi sosok jadi guru, sisi lain dia bisa jadi bapak juga. Ya pokoknya bapak itu baiklah bagi saya.